Lemparan ke dalam, Arhan Pratama mampu menciptakan Jay Itzes man of the match pada pertandingan ini. Juga dengan kemenangan ini maka Indonesia menambah poin peringkat FIFA ya. Selama 90 menit kita dibikin deg-degan. Pertandingan yang sangat menegangkan. Akhirnya timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan dengan skor 1-0 melawan Vietnam. Meskipun hanya 1-0, hasil pertandingan ini penting bagi timnas Indonesia dalam rangka menjaga asa, menjaga peluang untuk lolos ke putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia ini. Ada banyak hal yang menarik dalam pertandingan ini, kita coba ulas satu persatu beserta nanti dampak kedepannya bagi timnas Indonesia. Pertama, strategi Sintayong. Sintayong menggunakan strategi 4-4-2. Ternyata pada babak pertama ini Sintayong berlaku moderat. Tidak langsung gaspol menyerang, akan tetapi tetap hati-hati, tetap waspada, bermain 1-2, kemudian mencoba long pass dan sebagainya, tapi tidak banyak peluang pada pertandingan pertama. Bola lebih banyak berkutat di lini tengah, baik dipegang Vietnam maupun dipegang timnas Indonesia. Selama 90 menit ini ya, ball position yang menarik. Ball position Indonesia 55%, terus kemudian percobaan umpan sebanyak 382, kemudian akurasinya sebanyak 294. Total akurasi operan timnas Indonesia mencapai 76%. Dan ini lebih baik dibandingkan Vietnam. Vietnam hanya 75%. Artinya ya secara statistik, ball position, operan umpan, akurasinya juga Indonesia sebenarnya lebih baik, meskipun ya beda-beda tipis. Kemudian yang menarik lagi mengenai strategi Sintayong adalah hadirnya Hoki Caraka di babak pertama. Untuk menjaga keseimbangan dibutuhkan pemain depan yang mampu berlari sana-sini. Dengan usia yang masih muda, itu dijadikan strategi Sintayong untuk menutup pertahanan paling awal ya. Saat timnas Vietnam membangun serangan, maka Hoki Caraka mencoba menutup sana-sini dengan berlari. Dan itu menurut saya cukup efektif itu. Di hal lain juga ada Nathan Choi yang dimainkan di babak pertama bersama Jay Itzes, tapi nanti Jay Itzes saya akan ulas tersendiri ya. Nathan Choi tidak begitu kelihatan, tidak bermain jelek, tapi juga tidak bermain istimewa. Mungkin pemain ini masih adaptasi ya pada situasi timnas, tim, pemain-pemain yang lain dan sebagainya. Ya, akan tetapi oke lah untuk debut pertamanya ini. Terus kemudian yang menjadi menarik, di awal babak kedua, Sintayong langsung memasukkan beberapa pemain, Arhan Pratama, terus kemudian Sandy Walsh, kemudian Egy Maulana. Ya, ini sudah textbook atau sudah direncanakan oleh Sintayong. Jika babak pertama skornya masih imbang, maka ya peluangnya di babak kedua, dan babak kedua mencoba dipush di menit-menit awal dengan hadirnya 3 pemain ini. Dan apa yang kita lihat ya, akhirnya Egy Maulana Fikri berhasil menciptakan gol, dan ini adalah gol satu-satunya pada pertandingan ini. Terus kemudian masuk juga Kambuaya ya untuk penyegaran saja. Kemudian masuk juga Ramadan Sananta, tapi menitnya masih menit akhir ya, sekitar menit 85 menggantikan Rafael Struijk, dan ini juga untuk penyegaran saja. Ya, secara overall strategi Sintayong cukup bagus. Di tengah memang Sintayong sedang membutuhkan
tambahan amunisi penyerangan dan itu belum bisa dimainkan Tom Haye dan Ragnar, artinya Sintayong masih menggunakan pemain-pemain yang ada. Ya, dengan kemenangan ini maka ya Indonesia bisa diuntungkan dalam klasmen ya. Dan Sintayong saya pikir mampu meracik dengan baik pada pertandingan ini. Tidak kalah, ball position tidak kalah, akurasi umpan tidak kalah, skor tidak kalah. Ya, ya cuma itu tadi, menegangkan. Kemudian poin kedua, lemparan ke dalam Arhan Pratama. Beberapa kali lemparan ke dalam Arhan Pratama memberikan hasil. Terbukti pada pertandingan ini, lemparan ke dalam Arhan Pratama mampu menciptakan scrimmage di depan gawang yang akhirnya mampu dimanfaatkan oleh Egy Maulana Fikri dan terciptalah gol. Ya, memang unik ya lemparan ke dalam Arhan Pratama ini. Ada beberapa pemain yang mencoba meniru ya, tapi kekuatan bolanya, lurusnya bola dan jatuhnya bola ketika di depan gawang itu saya melihat berbeda dengan lemparan-lemparan pemain yang lain. Ya inilah salah satu keistimewaan Arhan Pratama. Di samping memang pada babak kedua Arhan Pratama bermain lumayan bagus ya dengan umpan 1-2-nya di sektor sayap kiri dan beberapa kali menghasilkan peluang meskipun belum menjadi gol. Ya, Arhan Pratama lemparan ke dalamnya keren. Ya. Hal yang menarik ketiga, debut Jay Itzes. Jay Itzes saya pikir kalau ada man of the match versi saya, ini pemain terbaik. Kenapa bukan Arhan, kenapa bukan Egy Maulana, tapi kok Jay Itzes? Pemain ini cukup dingin banget, dia sentuhan bolanya, kontrol bolanya, intercept-nya, ya, cara mengumpannya, membagi bola dengan sangat elegan, tenang, dan menunjukkan skillnya. Beberapa umpan-umpan bagus dari pertahanan Vietnam yang langsung long ball ke pertahanan timnas kita, Jay Itzes mampu meredamnya cukup baik. Bahkan beberapa kali sempat mendapatkan aplaus dari supporter timnas Indonesia atas keberhasilannya mematahkan serangan dari timnas Vietnam. Ya, Jay Itzes debut yang sangat manis, penampilan yang sangat apik ditampilkan Jay Itzes dan bisa jadilah kalau skor untuk dia 8,5 ya. Kalau bisa atau ada man of the match-nya maka ya saya akan memilih Jay Itzes karena pertahanan Indonesia menjadi relatif lebih tenang, lebih seimbang ya. Dan ya ini sangat banyak membantu penjaga gawang ya, Adi Satrio dengan adanya kekompakan di lini belakang maka Adi Satrio praktis tidak banyak penyelamatan yang berbahaya ya. Dia hanya bola-bola setengah yang kemudian mampu diredam dengan baik, ditangkap dengan baik oleh Adi Satrio. Jay Itzes, man of the match pada pertandingan ini. Ya, sekarang kita bicara dampak. Ya, kita bicara dampak. Timnas Indonesia menang 1-0. Akhirnya klasmen berubah ya. Klasmen di grup ini timnas menjadi runner up ya. Irak masih di urutan pertama. Kemudian disusul timnas Indonesia dengan 4 poin dari 3 pertandingan. 1 kali kalah melawan Irak, 1 kali seri melawan Filipina, dan 1 kali menang melawan Vietnam pada pertandingan ini sehingga poinnya 4. Kalkulasinya menjadi menarik, terbuka sesuai skenario, bahkan saya membuat video terkait dengan tahapan detail perjalanan Indonesia menuju ke Piala Dunia, barangkali nanti bisa terwujud, amin.
Ya, pada saat ini memasuki pertandingan ketiga ini asa itu masih terbuka. Berarti sekarang timnas berada di posisi kedua, Vietnam ketiga, dan Filipina keempat. Ya. Makna yang lain juga, dengan kemenangan ini maka Indonesia menambah poin peringkat FIFA ya, kita bicara peringkat FIFA. Poin Indonesia bertambah 15,37 yang artinya update saat ini Indonesia peringkatnya naik menjadi 138. Dari 142 timnas Indonesia peringkatnya naik ke 138. Ini suatu progres yang menarik ya. Meskipun peringkat ini antara penting dan tidak penting, tapi ini menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia. Dengan adanya kenaikan peringkat ini akan membuat posisi Indonesia tentu saja di masa yang akan datang untuk perhelatan-perhelatan turnamen FIFA yang secara dasar misalkan pengundian, terus kemudian grup dan sebagainya, biasanya FIFA atau AFC menerapkan melalui peringkat. Dan ya ini naiknya peringkat ini menjadi penting bagi timnas Indonesia. Itulah beberapa hal yang menarik yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Timnas Indonesia menang, asa ke Piala Dunia masih terbuka, semoga saja ya, apalagi nanti pada pertandingan keempat kita masih bertandang ke Vietnam. Poin 3 alhamdulillah, poin 1 syukur, yang penting jangan kalah ya. Dengan skenario itu maka potensi Indonesia menduduki runner up masih sangat terbuka. Apalagi dengan kehadiran dua pemain anyarnya nanti, Ragnar Oratmangun dan Tom Haye, saya pikir ini akan memberikan warna baru di sektor lini tengah dan lini depan timnas Indonesia. Hari yang membahagiakan, hari yang membanggakan, hari yang menyenangkan bagi saya, bagi teman-teman semuanya, fans timnas garis keras ya. Kita patut bersyukur atas kemenangan timnas ini, dan kita akan lanjutkan, kita ikuti terus perjalanan timnas Indonesia, pemain Indonesia, Liga Indonesia, persepak bolaan Indonesia bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.